Hai kakak-kakak yang aku sayangi, kenalin nama aku Ella. Jadi aku tuh anak SD yang suka pelajaran PPKN. Mulai sekarang aku bakal bikin video yang komentarin soal yang lucu-lucu di negeri ini atau di negeri orang. Dengerin aku ya kakak-kakak, awas kalau enggak, kamu bukan jadi temanku. Hari ini aku bakal ngomongin soal Cina. Bukan orang Cina kayak aku ya, tapi negara Cina. Kenapa ya kok belakangan ini Cina banyak musuhnya? Mulai dari Hong Kong, Amerika, Australia, dan India. Bahkan sama Indonesia juga sempat terjadi ketegangan. Itu loh soal Nine Dash Line. Kalau sama Amerika Serikat atau AS, Cina perangnya ada banyak. Misalnya perang dagang dan perang dingin. Masalah antara dua negara ini juga banyak banget. Mulai dari sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, terus Cina yang dinilai suka nyuri teknologi Amerika juga jadi masalah. Sampai-sampai mereka memboikot Huawei karena dianggap sebagai usaha Cina buat menyusup ke negara-negara lain melalui komunikasi. Nggak cuma AS aja, akhirnya negara macam Inggris, Jepang, Australia, Perancis, dan negara lainnya ikutan memblokir Huawei 5G. Terus masih banyak masalah lain antara kedua negara ini. Gesekan antara Cina dan Hong Kong juga sempat ramai beberapa bulan lalu gara-gara Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong disahkan. Cina bisa dengan mudahnya mengkriminalkan seseorang atau kelompok yang dianggap melawan negaranya. Hal ini membuat Hong Kong jadi marah besar. Hong Kong memang wilayah milik Cina, tapi karena sempat dipinjemin ke Inggris, akhirnya pemikiran masyarakat Hong Kong jadi liberal. Jadi mereka oke dikuasai oleh Cina yang merupakan negara komunis bin otoriter. Saat ini Cina juga berantem sama India. Sampai beneran perang loh mereka. Karena masalah sengketa wilayah juga. Beberapa tentara India dilaporkan gugur saat perang. Meskipun gak pakai senjata api sih, pakainya batu. Tapi sama aja sakit dan bisa mati. Pertanyaannya, Cina kok kayak nyari musuh terus ya? Gak cuma sama Amerika, tapi sama Eropa dan Asia juga. Apakah mereka diuntungkan kalau ngajakin berantem negara lain? Padahal kata mama aku, berantem itu nggak boleh loh. Kata editor senior First Post India Sri Moy Talukdar, dulu waktu Amerika Serikat pengen merebut status sebagai negara adidaya, memang mereka banyak berperang. Misalnya Perang Dunia dan Perang Dingin. Tapi ada banyak negara juga yang dibantu sama Amerika saat itu. Misalnya Jepang dan beberapa negara lain di Eropa. Meskipun ini strategi juga sih supaya mereka ngebantuin Amerika melawan Uni Soviet. Tapi kan strateginya jelas. Sayangnya Cina beda. Dia musuhin banyak negara untuk menunjukkan bahwa negara superpower itu kuat dan harus ditakuti. Menurut Chen Qiwu, Professor of Finance di University of Hong Kong, sekarang Cina memiliki kekuatan ekonomi yang lebih baik ketimbang 30-40 tahun lalu. Makanya mereka jadi lebih pede untuk menantang bangsa lain. Dan memang benar, Wakil Presiden Asia Society Policy Institute Daniel Russell berpendapat semua yang dilakukan oleh Tiongkok hari-hari ini udah diperhitungkan dan Xi Jinping, Presiden Cina saat ini yakin kalau negaranya mampu menanggung semua konsekuensi yang ditimbulkan. Professor of International Relations di Griffith University Australia, Kahe menilai selama 30 tahun terakhir Cina sudah melakukan apa yang menjadi pemikiran mantan pemimpin tertinggi Cina Deng Xiaoping, yaitu untuk tidak menjadi perhatian global atau keeping low profile. Dulu Cina punya hubungan yang baik sama negara-negara berkembang, bahkan lebih cenderung gak berpihak pada negara manapun saat terjadi Cold War misalnya. Tapi sekarang dengan semua resources yang ada, Cina jadi gak bisa menahan diri lagi. Banyak yang melakukan strategi Cina ini akan berhasil. Kalau menurut Kahe, sebaiknya Cina mikir-mikir lagi deh soal strateginya ini. Karena kalau sebuah negara mau menjadi pemimpin, perlu dukungan dari negara lain. Seharusnya di masa-masa seperti ini, Cina nunjukin ke negara lain sikap yang peduli dengan mereka dan memperhitungkan setiap langkah diplomasi yang bakal diambil. Tapi ya siapa tahu dengan metode senggol bacok ini, Cina bisa ngambil status negara superpower dari AS. Karena ini juga yang mereka lakukan untuk membuat negara mereka maju seperti sekarang ini. Udah dulu deh ceritanya, Ella mau belajar PPKN lagi. Buat kakak-kakak yang mau komentar soal apa yang Ella ceritain tadi, boleh banget ya. Atau correct me if I'm wrong juga lewat komen. Cilah pakai Inggris segala. Bye-bye!